Mula pertama, saya mengucapkan kepada kita, selamat sore, Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, saya percaya sekalipun kita masih dalam kondisi yang sama dari bulan-bulan yang lalu, bahkan ibadah yang masih serupa, yang masih kita alami dan dilakukan oleh para pelayan Tuhan dan Bapak Ibu juga sekalian menyaksikan, tetapi saya percaya bahwa Tuhan tetap berkemurahan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Kita akan langsung kepada pemberitaan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang keempat saja. Sekali lagi Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberikan tema firman Tuhan pada sore hari ini yaitu berbahagia karena dan oleh Kristus. Sekali lagi tema firman Tuhan, berbahagia karena dan oleh Kristus. Saudara, seandainya Tuhan memberikan kita sebuah hak istimewa atau orang banyak mengenalnya dengan istilah hak prerogatif ya atau hak istimewa. Hak istimewa ini yaitu Tuhan memberikan kita kemampuan untuk memilih apa saja yang kita alami di dalam hidup kita. Ya, hak prerogatif atau hak istimewa yang saya maksudkan, kita bisa memilih apa saja yang kita alami di dalam hidup kita. Kita boleh menghindarkan diri dari kesusahan, kesedihan di saat orang lain mengalami kelaparan, di saat orang lain mengalami kedukaan, di saat orang lain mengalami susah hati, kita bisa memilih hal-hal yang baik untuk kita. Tetapi tahukah Bapak Ibu bahwa kalau seandainya kita memiliki hak istimewa ini, maka sebagai akibatnya adalah kita menjadi orang yang asing. Kita menjadi orang yang aneh rasanya. Di saat orang di luar sana mengalami ketakutan, mereka benar-benar mengalami stres. Mereka bisa mengalami gemetar dalam hidupnya. Mereka bisa mengeluarkan air mata, mereka bisa bersedih, bahkan mengalami hal yang menyusahkan mereka. Tetapi seandainya kita memiliki hak istimewa tersebut, maka kita adalah orang-orang yang tidak biasa. Tetapi saudara, kita adalah orang-orang yang normal, orang-orang yang wajar, bahwa kita bisa stres, kita bisa mengalami yang namanya ketakutan, kita bisa mengalami yang namanya kekhawatiran dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, ayat yang baru saja yang kita baca di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Sebenarnya apa yang ditulis oleh Rasul Paulus adalah dua hal yang bertentangan sebenarnya. Atau dalam istilah kontradiksi. Bertentangan dalam arti isi surat dengan kondisi si penulis atau kondisi daripada Rasul Paulus sebenarnya dua hal yang sangat kontras, yang sangat tidak cocok sekali. Ya. Betapa tidak dia menuliskan surat ini, dia berada dalam kondisi di penjara. Sedangkan isi surat temanya berupa bersukacitalah. Bahkan dia berkata senantiasa di dalam Tuhan. Dia menegaskan lagi, sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya beberapa kali ketika masuk ke dalam toilet, ya toilet yang saya masuki, saya sering kali mengamati tulisan-tulisan yang menempel di dinding. Ya, di wastafel ada juga ya. Tulisan-tulisan yang berupa seperti gini, Bapak Ibu Saudara. Buanglah sampah pada tempatnya. Tentu kalau kita baca kalimat ini, buanglah sampah pada tempatnya, maka si pembaca atau pengunjung yang melihat ini, dia disuruh untuk membuang sampah pada tempatnya dan bukan ke lubang toilet atau kloset.
Tetapi ada beberapa tulisan yang menurut saya yang kurang tepat. Ya, ini secara penggunaan bahasa Indonesia. Ya, tulisannya seperti ini. Selesai keluar dari toilet, harap lampu dimatikan. Ya, selesai menggunakan toilet atau selesai menggunakan wastafel, keran air harap dimatikan atau jangan lupa dimatikan. Ya, saudara, sebenarnya ini kurang tepat. Ya, harusnya kalimat perintah dulu yang keluar, yaitu matikan air atau matikan lampu seusai keluar dari toilet. Saudara, kata bersukacitalah adalah sebuah kata perintah. Ya, ini yang pertama. Ya. Kata bersukacita adalah sebuah kata perintah. Rasul Paulus tidak sedang berkata kepada jemaat Filipi, "Hei jemaat Filipi, dimanapun kalian berada, saya memberi masukan, kalau bisa kalian bersukacita." Paulus tidak sedang berkata seperti itu. Ya. Paulus juga tidak sedang memberi saran atau masukan supaya apa? Seolah-olah Paulus berkata seperti ini, "Hei jemaat Filipi, kalau bisa ya kalian bersukacitalah, kalau enggak bisa ya sudah." Tidak sedang seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Rasul Paulus berkata, "Hei jemaat Filipi, saya berkata kepada kalian dimanapun Anda berada, bersukacitalah di dalam Tuhan." Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kata perintah ini mengandung di dalamnya ada desakan. Ya, desakan untuk melakukan sesuatu. Sama seperti yang saya katakan, perintah dalam kalimat buanglah sampah pada tempatnya. Tetapi kalau ditulis berupa masukan, kalau bisa buanglah sampah pada tempatnya, atau tolong dong buang sampah pada tempatnya. Itu bukan perintah Bapak Ibu. Ya. Tetapi di dalam kasus ini, di dalam ayat ini, Paulus sedang berkata mendesak orang Filipi, mendesak orang percaya supaya mereka bersukacita. Nah, saudara-saudara, kata bersukacitalah sebenarnya tidak berhubungan dengan situasi dan kondisi yang dialami oleh orang percaya. Ya. Kata bersukacita tidak ada hubungannya dengan situasi dan kondisi. Bersukacita bukan berarti tertawa, bersukacita bukan berarti tersenyum. Ya, karena Amsal berkata, Amsal pasal 14, di dalam tertawa pun hati bisa merana. Ya, saya masih ingat ada salah satu band heavy rock metal ya di dunia yang vokalisnya bunuh diri. Ya, mungkin Anda tahu dia mengakhiri hidupnya sendiri. Ya, setelah dirilis beritanya, sehari atau 2 hari sebelum dia ada foto di sebuah taman seperti itu ya, foto bahwa wajahnya adalah wajah yang tersenyum, ya. Seperti tidak ada tekanan di dalam wajahnya. Tetapi saya teringat Amsal ini bahwa di dalam tertawa hati bisa merana. Saya terkejut sekali bahwa seseorang orang yang bersukacita itu tidak harus terlihat di dalam wajahnya. Ya, saudara, kalau sukacita dihubungkan dengan kondisi luar atau keadaan yang kita alami, maka apa yang dituliskan Rasul Paulus dengan isi suratnya itu tidak nyambung Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak nyambung sekali. Kenapa? Rasul Paulus berada di dalam penjara. Justru ketika Rasul Paulus berada di dalam penjara, dia berkata kepada jemaat Filipi, bersukacitalah di dalam Tuhan, justru mereka semakin dikuatkan. Saudara, kata sukacita di dalam bahasa aslinya sebenarnya dia berhubungan erat dengan kata anugerah, karis. Ya. Sehingga pendengar atau jemaat Filipi sangat tahu persis ketika Paulus berkata, bersukacitalah. Paulus sedang berkata, bergembiralah engkau, berbahagialah engkau sekalipun engkau dalam penderitaan. Sama seperti saya merasa dikuatkan, saya merasa bersukacita oleh karena Tuhan yang menguatkan saya. Saya dikuatkan oleh anugerah Tuhan di dalam diri saya. Paulus berkata seperti itu. Bukan seperti bahagia ketika mendapat kado dari orang lain.
Bukan berbahagia karena seseorang mungkin dapat kenaikan pangkat, mungkin seseorang menang tender, mungkin dapat pemberian-pemberian dari orang lain. Bukan bahagia yang semacam itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi kata bersukacitalah erat hubungannya dengan kata kasih, karunia, atau anugerah. Sehingga sekalipun orang percaya berada di dalam situasi yang tidak menguntungkan, kalaupun orang percaya berada di dalam penderitaan, di dalam masalah yang bertubi-tubi yang datang kepada mereka, mereka berada di dalam anugerah Allah. Oleh sebab itu, kita bisa memahami tulisan dari Yakobus pasal 1, anggaplah sebuah kebahagiaan apabila kamu jatuh ke berbagai-bagai pencobaan. Kata yang sama dipakai dengan kata bersukacitalah. Ya, dalam bahasa Inggris disebutkan consider it joy. Ya, anggaplah itu sebuah kesukacitaan. Bapak Ibu jangan merasa bahwa ketika kita menderita dalam mengikut Tuhan, kita menganggap itu sebuah kesialan. Kita menganggap itu sebuah kemalangan yang begitu hebat yang merundung kita. Tidak seperti itu saudara. Kalau seandainya itu benar, maka Paulus adalah orang yang sial. Maka Paulus adalah orang yang salah. Dia salah dalam menulis suratnya kepada jemaat Filipi. Hei bersukacitalah kalian. Jemaat Filipi bisa menganggap ini gila ini Paulus ini. Ini perlu diperiksakan ini. Perlu dibawa ke psikiater. Ada yang salah dengan dirinya. Bagaimana mungkin dia berada dalam penjara, namun dia menuliskan sebuah surat tema bersukacita, ada yang salah. Tetapi kalau kita melihat arti yang sebenarnya bahwa yang dimaksudkan Rasul Paulus adalah tetaplah engkau kuat di dalam anugerah Allah. Tetaplah engkau merasa berbahagia. Sekalipun, kendatipun, jikalaupun, walaupun, apapun yang engkau alami, walaupun engkau sedang susah, walaupun engkau sedang mengalami banyak masalah di dalam hidupmu, saya mau berkata, bersukacitalah secara terus-menerus di dalam hidupmu. Itulah yang sedang Rasul Paulus sampaikan. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, kata senantiasa. Ya, kata senantiasa ini di dalam bahasa yang lain disebutkan pantote atau at all times, di setiap waktu atau di setiap keadaan. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus menghendaki jemaat Filipi tidak bersukacita ketika momen-momen tertentu. Seperti yang saya katakan di awal, bukan ketika mendapat sesuatu yang baik saja. Bukan ketika ada pujian yang datang kepada kita. Loh, bagaimana kalau saya dimaki-maki? Bagaimana kalau saya ditusuk dari belakang? Bagaimana yang saya adalah orang kepercayaan tiba-tiba dijatuhkan dari atas? Bagaimana orang-orang menuduh saya yang tidak-tidak? Apakah saya harus bersukacita? Tentu kita bisa merasa seperti itu. Karena tuntutan dari kata bersukacitalah itu secara kontinu. Bukan hari ini saja, bukan sore ini saja, tetapi untuk seterusnya. Berlebihankah Paulus berkata bersukacitalah senantiasa? Kalau seandainya kita mengalami hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita, terutama dalam kondisi sekarang ini. Bapak Ibu Saudara, kita banyak mendengar berita-berita di luar sana. Ada orang yang kehilangan pekerjaan. Banyak imbas dari adanya corona ini. Tidak bisa bayar sewa rumah, tidak bisa bayar sewa kos, terpaksa tidur di luar dan sebagainya. Kita merasa seperti itu. Tetapi kalau kita pakai logika kita, kalau kita pakai perasaan kita, kalau kita pakai ukuran bahagia atau sukacita dari dunia, maka ayat ini sungguh tidak masuk akal. Bapak Ibu Saudara, sungguh tidak masuk akal kalau yang dimaksudkan Paulus bukan berada di dalam anugerah Allah. Siapa yang bisa bersukacita senantiasa, setiap waktu? Tentu kita bisa merasa sedih bukan? Kalau orang yang kita kasihi meninggalkan kita untuk selamanya, kita sedih. Tetapi bisakah hati kita berbahagia? Saya jawab di sini, sangat bisa. Kapan kita dihiburkan? Ketika kita bersedih di waktu yang bersamaan, Tuhan menghibur kita. Loh kok bisa?
Karena anugerah Allah bekerja di dalam hidup orang percaya. Karena bersukacita bukan karena tergantung kondisi keadaan dari luar, tetapi dia adalah dorongan dari dalam yang memancar keluar. Karena anugerah Allah sudah ada di dalam diri setiap orang yang percaya. Sehingga walaupun kita tidak mampu, walaupun kita tidak punya alasan yang spesifik untuk bersukacita, tetapi anugerah itu memampukan kita bertahan dan kuat sehingga kita tetap bersyukur dan memuliakan Tuhan. Sehingga tidak berlebihan kalau Paulus menuntut bersukacitalah senantiasa. Bapak Ibu Saudara, kalau seandainya saya putus 3 kata ini, bersukacitalah senantiasa, saya putus kata Tuhannya di dalam Tuhan, maka akan sangat mustahil bagi setiap orang percaya, termasuk hamba Tuhan senior. Siapa yang bisa bersukacita senantiasa, Bapak Ibu Saudara? Tidak ada yang bisa bersukacita, berbahagia selalu. Kita bisa stres, kita bisa khawatir, kita bisa takut. Tentu perasaan-perasaan itu kita sebagai manusia biasa, itu menemani kita, mewarnai hidup kita. Justru karena perasaan-perasaan itu, kemanusiaan kita justru bisa datang kepada Allah. Seandainya saya putus sampai di dalam kata bersukacitalah senantiasa, saya kecualikan kata di dalam Tuhan, maka kita sangat kesulitan, sangat kewalahan, sangat mustahil untuk melakukan firman Tuhan ini. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Paulus menambahkan katanya, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Saudara, ada orang-orang di luar sana yang sering memakai kalimat ini. Jangan susah lihat orang senang, jangan senang lihat orang susah. Saudara, ketika Paulus berkata di dalam Tuhan, itu artinya kita bersukacita itu di area yang Tuhan tentukan. Di dalam konteks, di dalam tempat, di dalam aturan, di dalam hal-hal yang Tuhan inginkan. Jangan pernah bersukacita orang lain jatuh. Jangan pernah bersukacita di atas kemalangan orang. Orang lain sudah jatuh tertimpa tangga pula. Kalau orang Sumatera bilang kena tai burung lagi, waduh. Itu triple itu saudara. Istilah yang sering dipakai adalah sudah jatuh tertimpa tangga pula. Ya, ada orang yang menambah kena tai burung lagi dari atas. Itu betapa sialnya seseorang itu. Tetapi jangan pernah bersukacita, jangan pernah berbahagia kalau saudaramu mengalami kemalangan. Syukurin, tahu rasa lu. Nah itu akibatnya tuh. Makanya kan mulutnya nggak dijaga, kakinya nggak dijaga. Itu sudah. Itu cara Tuhan itu untuk menghukum dia. Bukan Bapak Ibu Saudara. Paulus tidak sedang berkata bersukacitalah atas penderitaan orang lain. Bersukacitalah atas kemalangan orang lain. Bersukacitalah atas penderitaan, kekurangan, ketidaklengkapan, kekurangan apapun yang dialami orang lain. Tidak seperti itu. Tetapi Paulus berkata, hei jemaat Filipi, hei orang percaya dimanapun engkau berada. Saya mau berkata, bersukacitalah secara terus-menerus di setiap kondisi, di setiap keadaan, di dalam Tuhan. Jangan pernah mau merasa bahwa kita bersukacita kalau saudara kita tidak menerima apa yang seharusnya diterima. Ya. Pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Ya. Yang kedua, kata di dalam yang kedua tadi senantiasa at all times, ya, di setiap kondisi, dan yang ketiga di dalam Tuhan. Ya. Tuhanlah yang menjadi alasan kita untuk kita bersukacita, Bapak Ibu Saudara. Bukan hal yang lain. Ya. Kalau seandainya ayat ini hanya berhenti pada bersukacitalah senantiasa, tetapi Paulus memakai kata menyisipkan di dalam Tuhan. Dan untuk menegaskan kalimatnya, ucapan Paulus, dia menegaskan sekali lagi dengan berkata, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Paulus ingin jemaat Filipi, Paulus ingin jemaat Tuhan, umat Tuhan pada sore hari ini. Kita bersukacita, kita berbahagia sekalipun suasana tidak menguntungkan bagi kita. Sekalipun kondisi tidak memihak kita. Sekalipun orang-orang di luar sana mungkin tidak berpihak kepada kita. Sekalipun mungkin pekerjaan, sekalipun ekonomi kita mengalami kegoncangan,
sekalipun studi kita mengalami hal-hal yang tidak enak, sekalipun keluarga kita menghadapi banyak masalah, sekalipun kita sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai apapun kita di luar sana, kita bisa bertahan, kita bisa kuat. Oleh karena apa Bapak Ibu Saudara? Oleh karena anugerah Tuhan, bukan karena yang lain. Oleh sebab itu berkata Paulus, bersukacitalah di dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Tuhan tidak akan pernah menertawakan penderitaan kita. Dia akan menguatkan kita. Dia akan menolong kita. Dia akan memberkati kita. Dia akan membuat kita kuat di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita mengalami hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk, kita mungkin lemah, pikiran kita stres, galau dan seterusnya. Anugerah Allah di dalam kita tidak mementalkan peluru yang datang kepada kita. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, anugerah di dalam diri orang percaya memang tidak mementalkan penderitaan yang datang. Ya, saya berkata bahwa masalah itu ibarat jelangkung. Ya, saya pakai istilah ini. Masalah itu ibarat jelangkung di dalam hidup orang percaya. Datang tidak diundang, pulang juga tidak diantar. Tahu-tahu kita punya masalah dalam hidup kita. Bahkan masalah ini juga kita tidak tahu kapan berakhirnya. Tetapi saudara, peluru itu mungkin bisa mengenai pikiran kita. Kita langsung stres. Peluru itu mungkin mengenai hati kita tertusuk rasanya. Peluru itu mungkin mengenai bagian tubuh kita bisa sakit. Peluru itu mungkin mengenai seluruh tubuh kita. Karena anugerah Allah tidak mementalkan itu. Tetapi kita dibuatnya mampu untuk menahannya. Kita dibuat mampu untuk bertahan dan kuat di dalam penderitaan kita. Sama seperti Paulus yang menderita karena Injil. Dia merasa berbahagia, dia merasa bangga. Sehingga dia berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bertahan dan kuatlah di dalam anugerah Tuhan. Berbahagialah dan bersukacitalah. Bukan saja di dalam momen-momen tertentu, tetapi setiap saat, setiap waktu. Mampukah kita? Saya jawab tidak. Tetapi kita akan mampu karena di dalam Tuhan. Kita akan mampu karena anugerah Allah. Kita akan mampu karena kasih karunia Allah di dalam hidup kita. Berbahagia dan bergembiralah karena dan oleh Tuhan. Amin untuk firman Tuhan.